Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kreatif bagi teman-teman semua. Saya mengutarakan lewat video ini karena salah satunya adalah kita harus peduli pada aturan-aturan pemerintah, yaitu kita harus berada di rumah, diam di rumah untuk mengisolasi diri hingga kita akan terputus dari rantai-rantai virus COVID-19 ini yang sangat mencekam sekali untuk saat ini. Kita harus mentaati peraturan pemerintah karena bagaimanapun kalau kita ingin secepat mungkin selesai masalah ini, kita memang harus memutus mata rantai. Saya sangat ini karena sudah sekitar 2 bulan lah kita berada di rumah. Ini kesepian, ingin bertemu kembali dengan teman-teman, ingin dialog, ingin dengan kesenian. Ini dan persoalan ini khusus untuk seni, ya, seni rupa. Bagi saya adalah dunia seni rupa, yaitu memang kita tidak bisa meninggalkan aktivitas ini di dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, yaitu atas keinginan kawan-kawan juga, yaitu salah satunya lembaga kita, yaitu LED, yaitu LED, yang dimana terputus memang 2 bulan kita nggak ada apa-apa, dan ini adalah sesuatu yang sangat mencekam kita. Artinya kekosongan ini saya rindu sekali dengan omong-omong, bantah-membantah kita sambil hingga kita bisa bergairah lagi untuk menciptakan karya yang baru, ya. Ini yang kedua, hingga kemarin waktu putus pada waktu sebelum ada krisis virus ini, kita kayaknya terputus dengan apa yang kita bicarakan, masalah lompatan kreatif, pembaharuan itu bagaimana, hingga ada yang enggak Pak, kreatif saya biasa-biasa aja, misalkan seperti itu. Maka kita akan teruskan. Berawal memang ada sebagian yang mengatakan, kenapa kok yang baru yang diomongkan Pak Bonyong, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman LED yang baik dan seluruh yang mendengarkan, mungkin ada yang mendengarkan di luar LED atau yang teman-teman yang lain-lain, ada permintaan dari Mas Yudi dari Sriwayudi Jakarta ini, ya, yang mengatakan bahwa apa sih efektivitas loncatan dan pembaharuan, apakah seni rupa baru itu gimana. Dan juga Mas Hasan juga mengatakan, coba ngomong sedikit lah masalah seni rupa baru. Ya udah, titik awal memang dari pembaharuan, yaitu kita gelisah pada waktu seni rupa baru. Seni rupa baru itu timbul dari event pameran bersama pada sekitar tahun 74 itu kita berada di Jakarta semua, anak-anak muda seluruhnya, karena ada pameran besar yang direncanakan oleh pemerintah, yang dimana itu yang menghasilkan karya terbaik. Siapa yang terbaik? Kayaknya wah, kita berlomba-lomba untuk mendengarkan akhirnya siapa sih yang terbaik itu gitu. Tapi di samping keramaian itu ada kelompok-kelompok teman, yaitu salah satu teman kita, yaitu kita yang berlima dari Jogja, kelompok itu, dan teman-teman di anak-anak muda ITB, JIM CS, dan dari IKJ, dan ini semuanya itu mengatakan bahwa kita sukar kita untuk mencari
pemenangnya suka, nggak bisa kesenian itu awalnya dari itu hingga akhirnya toh terjadi bahwa kita menolak adanya yang terbaik itu siapa. Misalkan Affandi dan Soejoyono itu misalkan itu yang terbaik siapa, Affandi atau Soejoyono? Nggak ada, itu beda antara Affandi dan Soejoyono, itu sangat beda. Jadi nggak ada yang terbaik sebetulnya. Terbaik dari apa generasi itu mungkin sejak kesejarahnya saja yang dicari, aktivitasnya, bagaimana atensi dia pada kesenian, bagaimana dia absensinya di dalam aktivitas seni, itu kemungkinan masih ada, bisa itu. Tetapi kalau baik buruk itu sudah tiap-tiap genre, tiap-tiap periode itu sudah beda-beda dan tidak bisa antara yang satu dan yang lain disamakan. Itulah sehingga kita terjadilah diskusi awal, dan di situ pada waktu pemberian hadiah itu kita membuat ikrar tulisan bahwa pernyataan bahwa sebuah Desember hitam, artinya Desember hitam pada waktu itu bulan Desember, dan kita menyatakan bahwa sangat-sangat prihatin sekali, dan itu menurut kita suatu momen erosi spiritual di situ, bahwa kita kok memilih sesuatu yang akhirnya toh kita mendengar bahwa yang mendapat hadiah itu adalah yang dekoratif pada saat itu, yaitu salah satu kredo dekoratif, yaitu sesuatu yang memberi keindahan, membuat satu keindahan yang sedangkan kita anak muda pada saat itu sudah mempertanyakan masalah keindahan itu sendiri. Apa itu keindahan? Ya, dari Soejoyono sih sudah memisui Moi India waktu itu. Moi India itu indahnya sudah indah, bukan Indonesia. Indonesia itu melarat semua waktu itu, dijajah Belanda, molek dan ini segala macam, tidak indah. Seorang Affandi yang menemukan ekspresionismenya itu sudah membuat yang dinamakan ekspresinya itu sudah, apakah itu indah? Itu kita nyatakan, dan saya katakan pada Pak Affandi, itu indah Pak, indah betul karyanya Pak Affandi. Pak Affandi cuma bilang ketawa, ini adalah ekspresi saya. Loh, ekspresi itu suatu indah atau enggak? Nah itu mari kita bicarakan bersama nanti di situ. Nah kita sudah mulai mengutik-ngutik masalah keindahan. Keindahan di situ sudah bermacam-macam yang didapat di dalam hadiah seni pada saat itu, yaitu yang dekoratif, yang istilah dekoratif pengisian bidang, ya, bidang diisi segala macam, nggak tahu isinya kasar atau isian bidang-bidang atau gimana. Tapi yang jelas itu sudah sangat beda dengan apa yang kita katakan, misalkan sudah kita mempersoalkan keadaan Indonesia, mempersoalkan kondisi-kondisi masyarakat di Indonesia ini sudah berbagai. Tapi ini istilah keindahan di sini lebih menonjol pada saat itu, yaitu kayaknya pariwisata, kayaknya indah-indahnya di pariwisata itu yang kita taruh di dalam ruang yang baik, itu bisa menjadi cantik ruangannya ini. Sedangkan kita sudah jauh berubah ke yang ini. Makanya lahirlah seni rupa baru dengan kita itu ditolak di dalam diskusi itu, nggak selesai, ditolak di sekolahan nggak bisa diterima, kita di DO. Waktu itu mereka teman-teman itu jadi kumpul jadi satu, mempersoalkan sistem pendidikan di sini, di Indonesia ini, lebih-lebih pendidikan seni. Waktu itu kita menyatakan sesuatu yang
karena dia membuat event yang seperti itu, kita menolak event itu hingga terjadilah kekisruan, hingga apa ya, pada waktu itu hingga kita sangat 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 beda antara sikap anak muda dan sikap orang tua. Ini sudah sangat beda sekali di situ, hingga kita terpaksa harus menciptakan karya yang yang kita omongkan ini, kita inginkan pada saat itu, yang kita diskusikan dengan mereka yang tidak selesai itu diskusinya. Akhirnya terjadilah, akhirnya lahir seni rupa baru dengan pameran-pameran beberapa kali, yaitu yang dimana memang ada saat-saat seni rupa baru itu memang gelisah betul. Seni rupa baru itu memang di puncak sesuatu yang dimana seni rupa baru itu akhirnya harus berhenti, memang mengkristal. Kita harus mengkristal dulu, karena kita kok selalu ditepuk tangan pada saat itu. Akhirnya yang tua juga nunggu, yang muda juga ikut-ikut, ayo, hingga akhirnya kita berhenti aja dulu. Akhirnya kita berhenti, dan sejarah memang kita semua itu berpencar, ada jadi dosen, ada jadi ibu rumah tangga, ada yang putri ya, yang laki-laki jadi pegawai, jadi macam-macam, hingga pada satu saat ya memang kita pernah kumpul kita ngomong-ngomong. Akhirnya kita nggak keliru lah, artinya orang-orang seni rupa baru itu nggak ada yang jadi orang yang biasa. Artinya biasa ini kerja biasa, kerja gitu, tapi mereka itu minimal hidupnya di dalam kesenian. Profesi seni rupa juga aktivitas seni rupa terus berjalan, dan paling akhir adalah profesional, artinya hidup di dalam dengan karya seninya. Itulah kita semuanya seperti itu. Jadi memang nggak keliru bahwa kita itu katanya wah itu ingin diperhatikan, orang yang ingin kelompok itu adalah kelompok yang bombastis saja, tapi enggak. Ini akhirnya kita semuanya nggak ada kok jadi orang biasa, kok nggak jadi apa-apa, nggak ada. Mereka itu dia kalau kita datang ke rumahnya nggak tahu studionya kalang kabut atau gini, tapi itu satu studio yang profesional, artinya mereka hidup di situ. Dosen ya itu dia dosen, tapi di rumah juga aktif di dalam kesenian ya. Jadi teman-teman itu jadi misalkan ada yang dia nulis terus ya, nulis jadi kurator, jadi ahli seni ya. Jadi semuanya itu semua jadi, cuma keberhasilan di dalam ekonomi mungkin berbeda. Ada satu itu yang sederhana naik sepeda terus, ada yang naik mobil mengkilap, ada yang ya sedikit di bawah sedikit misalkan gitu. Tapi kalau kita datang, mereka itu unik di dalam kehidupan keseniannya ya. Itu seni rupa baru ya. Jadi seni rupa baru adalah event yang dimana event itu jadi nggak akan karena event itu, waktu itu kita harus menciptakan satu event, waktu itu kita harus menciptakan suatu gerakan karena kita harus ya, karena sudah mulai numpuk-numpuk persoalannya, dan ini mungkin kalau kita nggak ada gerakan itu, kita nggak akan menerobos pagar-pagar budaya kita gitu. Jadi ada istilah pembaharuan, gerakan seni rupa baru, yaitu pembaharuan yang betul-betul harus baru ya. Dan di situ kalau kita melihat ya, apa yang image baru di sini, satu misalkan
batas itu akan kita longgarkan pada saat itu dengan seni performance art misalkan. Sudah ada 75 itu sudah performance art itu sudah teman kita itu yang dari Bandung ya almarhum itu yang dari Bandung suruh badannya suruh ngelempari cat misalkan di belakang ada gambar. Orang tidak mau, gak ngerti kok dilempari cat ini ngapain gini sudahlah lemparan cat, akhirnya dia melempar satu orang dua orang, akhirnya semua melempar cat ke dia itu bergerak dan dia gini akhirnya setelah selesai bajunya dilepas semuanya ditaruh di kanvasnya itu, dan katanya yang penuh coret-coret itu karya yang bukan dari dia, dari penonton ya. Jadi batas-batas yang karakter individu sekarang sudah mulai penonton yang disuruh jadi itu sudah batas sudah kita buka ya, walaupun di situ masih ada pertanyaan kesenian ini gitu misalkan seperti itu ya. Yang kedua misalkan saya bikin tempat tinju untuk arna tinju kasih pasang ring, pasang gini, silahkan semua yang mau ini mimbar bebas dari saya, itu mimbar bebas. Mereka mengatakan, oh, seni lukis kok kayak gini, mimbar bebas. Saya mengatakan bahwa ini adalah suatu pernyataan dari semua orang, apapun yang bebas menyatakan apa di sini, walaupun di situ ada aturan-aturan di dalam pemerintahan, ada aturan di dalam akademi, ada aturan di dalam budaya, ada aturan etika ada. Di sini kebebasan, coba kalau ini kamu bebas. Itu yang saya tekankan untuk kesadaran bahwa cengkraman atau batas-batas pagar-pagar budaya ini bisa kita buka lagi pelan-pelan itu. Dan banyak lagi ya, termasuk teman-teman yang pandai-pandai dari misalkan si James CS itu banyak sekali membuat satu mainan jogging yang dimana kita sadar bahwa iya, jadi bisa ukuran itu sudah beda. Pembaharuan itu memang harus event itu ada, dengan terpaksa kita harus menciptakan sesuatu yang yang kita katakan baru di situ ya. Dan ternyata di sini memang dibutuhkan. Kalau kita diam di rumah atau di Solo sini ya, di Solo atau kita nggak pergi kemana-mana, kita hanya ya kita gambar, kita muter aja, kita gambar di kita, yang dimana dikatakan bahwa apa yang dikatakan kreatif itu sudah kita tanyakan lagi di situ. Weh kreatif, kayak masih kreatif gak? Masih ini. Nah kalau kita datang ke Jogja, ke tempat teman-teman misalkan, atau ke studio, kalau di sini mungkin di LED sini saya selalu menyuntikkan teman-teman untuk membuat api yang berkobar-kobar di tubuhnya dia, untuk api yang berkobar hingga dia bisa menciptakan sesuatu yang diinginkan, yang sesuatu yang harus keluar dari ini ya itu. Atau kita lihat-lihatlah ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja misalkan, itu banyak pembaharuan. Misalkan kalau saya itu gak jauh-jauh, kalau teman-teman ayo kita lihat ke Arjok, yuk kita misalkan seperti itu. Jadi memang banyak lah, harus kita bahwa kalau kita itu sadar bahwa konsep, yaitu bahwa rasa konsep itu disentuh oleh rasio hingga kita bisa bicara secara rasional. Apa itu pembaharuan, apa itu
tradisional, apa itu yang konvensional, apa itu pembaharuan, itu kita harus tahu betul hingga kita berada di mana di sini. Itu ya. Yang paling akhir adalah kalau saya itu menghentak teman-teman, yaitu loncatan kreatif. Loncatan kreatif itu apa yang saya mengatakan loncatan kreatif itu kayak kita meloncat aja, loncat aja kita. Jangan jalan yang timi-timi. Istilahnya meniti pelan-pelan, jalan setapak itu kita titi. Enggak, kesuwen kita loncat aja. Kalau kita meniti setapak, teman-teman yang lain sudah meloncat, dunia sudah berada di sana. Kita memang jadi apa ya, kalau bangsa itu yang sedang berkembang, kasarannya itu sudah saya anggap itu suatu yang kasar sekali, sedang berkembang. Kalau dulu negara yang terbelakang, sekarang sudah nggak ada istilah negara terbelakang, sedang berkembang dan yang sudah berkembang. yang berkembang itu kalau sekarang saya sudah agak sini sekali, wah kita negara sedang berkembang misalkan gitu. Mari kita sedangkan ini. Jadi seperti pertanyaan si Wahyudi ya, Wahyudi Triwahyudi itu masih ada nggak Barat, Timur, Indonesia, Amerika, Eropa, Jepang, Cina misalkan, masih ada nggak satu itu? Ya kalau adanya sih ada, semuanya ada. Tetapi untuk sesuatu yang ada di depan, yang karya-karya seni yang sedang ramai kita bicarakan sekarang, perkembangan dunia, teknologi maupun dunia politik, dunia ekonomi, itu sudah tidak seperti yang lalu. Jadi sudah cepat berkembangnya itu. Apa yang ada di Amerika, apa yang ada di Eropa, itu kita tinggal nyetek TV aja sudah lihat semua. Pameran-pameran itu lihat semua. Biennale di Jerman misalkan, kita bisa lihat. Dan itu Indonesia sudah tidak ada namanya Indonesia, ini Cina, ini gini, nggak ada. Sudah menjadi satu dalam seni rupa modern, atau sekarang dikatakan seni kontemporer itu. Jadi ini yang dikatakan bahwa one word, dunia sekarang sudah one word karena kita sudah tahu semua siapa itu tokoh Amerika, tokoh Jepang, itu kita sudah makan semua. Jadi mahasiswa saya sekarang ini sudah tinggal buka HP-nya YouTube. Siapa Pak namanya? Yayi, misalkan Yayi, dibuka, oh ya ini Pak, langsung dia sedang pameran waktu itu di Amerika. Dia tahu betul, semuanya tahu. Nah, inilah yang menjadikan kita harus bisa melihatlah. Kita tidak hanya sekedar percaya pada akademik yang background akademik itu sudah bermacam-macam. Memang satu itu profesi mengajar yang bagus ya, mengajar sesuatu ilmu pengetahuan, mengajar ilmu budaya, mengajar kesenian. Nah, ini yang menjadikan kita harus tahu betul bahwa budaya yang seperti ini itu kita harus ikut membuka bagaimana bersentuhan rasa kita, emosi kita dengan rasio-rasio yang sudah berkembang jauh. Ini yang penting. Dan bagaimana sekarang
relevansinya pembaharuan itu dengan sekarang? Yo pasti kita, kalau apa yang dikatakan kita masih muda, ya, yang muda, saya mengatakan ini bukan di luar saya, ini saya juga. Saya selalu mengatakan ini adalah bagian daripada sikap saya, yaitu kita harus berada di di depan kalau anak muda itu, ya. Ini kita tidak bisa tidak mengatakan kreatif yang baru. Itu yang paling sukar. Kita kembali lagi persoalan yang tadi, yaitu pertanyaan kreatif itu sekarang apa? Setelah tahun kira-kira 69 70 ya, itu saya sudah menyatakan, Pak Fajar, dosen saya pada waktu itu, sekarang sudah almarhum, mengatakan bahwa kreatif itu sesuatu yang tidak ada, kita ciptakan jadi ada. Salah satunya lukisan di atas kanvas kosong. Kalau kita coret, kita jadi karya yang dimana rasanya karya itu berekspresi, mempunyai karakter, bahkan mempunyai roh, istilahnya itu. Artinya sangat hidup gambar itu. Itu yang namanya kreatif dari kanvas kosong. Tetapi kalau dunia kita, seni rupa, seni kreativitas, menciptakan karya itu selalu itu terus. Jadi kita mengulang lagi. Pada saat itu saya diajar Pak Afandi, dosen istimewa pada saat itu, mengatakan kita menciptakan harus kreatif. Saya tanya, Pak, Pak Afandi bermula melukis, menemukan potret diri yang kayak Sukrosono itu bagus sekali. Sampai sekarang yang pada waktu itu melukis sudah berpuluh-puluh kali dan habis terjual. Pada waktu itu satu image bahwa lukisan Afandi sudah melambung, dan karya namanya istilahnya Pak Afandi, tokoh Sukrosono itu menjadi karakter Pak Afandi, betul. Itu yang paling akhir menciptakan rasanya gimana, Pak? Ya sama. Saya menciptakan pertama, kaget saya melihat kepala saya itu saya gambar merah kayak Gunung Merapi sedang meletus itu. Senang sekali saya. Tapi sudah berkali-kali, Pak, ya senang. Itu milik saya kok. Dia bilang gitu. Itu milik saya dan saya harus mempertahankan itu. Itulah Pak Afandi mengatakan bahwa kreativitasnya dia itu seperti itu. Jadi sekarang saya tambahin di situ. Kreatif adalah mempertahankan, adalah menciptakan, mengulang-ulang menjadi karyanya dia pada waktu itu. Karena Pak Afandi itu sakti sekali, semua omongannya selalu dicerna pada teman-teman. Saya mulai gelisah dengan itu. Betulkah yang tiba-tiba banyak yang mengatakan, aku bosan ini, saya mau ganti lagi. Anak-anak muda sudah mulai begitu, bosan dengan dia satu itu diberi pelajaran di akademik yang sama. Yang kedua, dia memang diharuskan mencari karakter dia, individual dia, pribadi dia. Di situ hingga minimal kalau pameran itu 40 biji. 40 biji itu harus karakter. Nah, itulah terjadi hingga saya pernah memberikan pada dosen-dosen
Pak, saya pameran tunggal di rumah kontrakan di Jogja. Ini coba datang Pak, besok ada diskusinya, ada ini. Ya Pak, waktu itu ya saya arah untuk bisa datang tuh Pak Fajar Sidik. Tapi ternyata Pak Fajar itu waktu itu naik sepeda, datang ke kos-kosan itu sama teman-teman. Mana katanya punya pameran. Dilihat itu ruangannya itu kosong, tapi teman-teman sudah datang semua. Itu mana lukisannya itu Pak? Berapa? 1 wede. Nah itu Pak Fajar cuma bilang gini, wah guyonan tok, gau mulai pulang dia pulang. Kita terus ngomong, akhirnya kita diskusi di situ. Saya menyatakan bahwa di satu karya ini, dan Anda sudah kenal saya, Anda bisa melihat saya, figur saya di dalam sini itu ada. Walaupun 1, itu saya mulai menolak kredonya akademik yang 40 biji pada saat itu. Dan sekarang ini kita butuh apa? Butuh salah satu keindahan. Indah itu kayak gitu. Hingga kemarin dilihat itu tahun 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ada teman-teman seonggok sampah, ada seonggok barang-barang nggak berguna dikumpulkan di situ. Mana karyamu ini Pak? Ini saya letakkan di situ Pak, ini gitu. Nah di situ saya melihat bahwa sudut pandang keindahan itu sudah bergeser jauh sekali sampai pada apa yang dikatakan sampah. Sampah itu menurut teman-teman itu indah Pak, sambil ketawa sinis dia. Indah itu sampah. Lu itu karyamu, karya saya betul. Itu indah. Dia mengatakan begitu. Itulah ya, hingga kegelisahan ini kita harus terus ada. Jadi saya anggap bahwa lompatan kreatif itu melompat ke depan, tidak meniti pelan-pelan di sini. Ya memang ada yang menolak memang. Pak, saya masih senang ya Pak sama karya saya sendiri. Saya melihat, saya ulang karya saya. Memang saya pun kadang-kadang seperti itu, dan saya membuat karya itu cuman saya selalu kebentur masalah secara rasio itu saya berada di mana ini. Nah ini yang saya harus berbeda lagi dengan karya yang kemarin dulu. Jadi kalau kita jejerkan karya tablo, kita tablokan karyanya itu kita letakkan gitu. Kita itu jangan sampai ke sini kembali lagi, ke belakang lagi, ke depan lagi. Kapan kita itu bisa bersama-sama dengan kawan-kawan yang bicara masalah masa kini, kontemporer sekarang itu kapan kalau kita selalu muter aja. Nah inilah. Tapi itu ingat, itu juga nggak jelek. Itu bisa. Akademi masih mendukung Anda yang mencari kepribadian yang bagus, yang mencari karakter individu. Nggak apa-apa. Cuman untuk budaya dunia, satu one word, itu kita harus mengikuti keadaan sosial misalkan di Indonesia ini, misalkan di dunia ini. Jadi kita bisa nggak bisa, kita berhadapan semuanya. Ya, itulah yang dikatakan bahwa kita memang kadang-kadang kita itu memang berhenti, kesenian berhenti, 1 abad bisa kita berhenti. Jadi bayangkan keseniannya Jepang yang sangat rohaninya itu kelihatan sekali. Bagaimana kalau dia menulis kaligrafinya Jepang, filsafat kehidupannya dia
bagaimana dia menciptakan dengan teknik-teknik yang halus melukis tradisional itu, ya. Tapi sekarang ini banyak sekali yang meloncat jauh sekali, ya. Di Cina misalkan, itu sudah. Dan kita ini ya boleh-boleh aja kita memegang apa ya, karakter kita boleh-boleh aja. Tapi toh kita juga berkomunikasi dengan semuanya, dan itu kehidupan di dunia ini. Dan kita memang, kalau saya lebih berprinsip pada kesadaran pembaharuan, sadar. Jadi minimal kalau kita nggak bisa baru, kita mulai sadar, kita menoleh, oh kita baru sedikit, kita baru gitu. Kita jangan sampai, istilahnya kalau teman-teman ada yang mengatakan air mengalir aja lah, kita seperti air yang mengalir. Waduh, seperti saya pada waktu itu zaman TK SD itu kon gambar gak iso, karena apa, nggak dituntun. Ada yang nuntun gambar ikan yang separuh tok, mau tone ini itu yang gambar gitu terus sampai dan nggak ada kegelisahan yang lain, cuma apa toh gambar apa, suruh gambar apa pemandangan, oh itu gunung, saya gambar 2 gunung misalkan gitu. Karena apa, karena itu yang ada di benak kita pada di TK SD itu. Nah itu sesuatu yang nggak pernah kita itu ada konsep yang sedikit-sedikit, ya. Jadi setelah itu baru kita di dalam pendidikan seni, di dalam akademik itu kita mulai diutek-utek itu masalah kesenian itu di seluruh dunia, ya. Jadi misalkan di zaman-zaman Sujoyono Avandi itu sudah ngutek-ngutek barat. Di barat itu sih sejarah seni rupa kita dari mana sih? Seni modern dari Raden Saleh. Berada di di Belanda, walaupun dia disekolahkan di sana, tapi dia toh membuat karya-karya yang mengkritik yang sangat keras sekali dengan Belanda. Misalkan apa itu singa, apa itu banteng, apa itu kebo, yang dimana disimbolkan, ya. Kalau saya sih melihat itu selalu bergidik saya. Zaman-zaman itu sudah bisa ditemukan, digaduk-gadukkan itu, bahwa memang Belanda itu singo yang simbolnya. Indonesia banteng atau kebo pada waktu itu. Anak kecil sedang nyuling kuncung di sini, nyuling itu kayak orang Indonesia yang lemah sekali, yang dijajah Belanda, yang lemah, diterkam oleh tapi disodok oleh banteng kebo itu. Wah, saya itu ngeri sekali melihat itu. Sangat-sangat kritis sekali waktu itu. Jadi apa yang dinamakan kreatif itu memang kita sudah tidak melihat Amerika, Belanda, Indonesia, tapi sudah satu ini. Apa persoalan kita sekarang? Persoalan kita itu sama atau ya dengan negara lain. Jadi untuk teman-teman lihat, saya terima kasih, dan juga mungkin ini akan didengar oleh yang lain di luar LED, ya. Itu saya juga sudah berterima kasih, dan kalau ada tanggapan segala macam bisa lewat ini video ini, dimana nanti kita akan sebarkan. Dan terima kasih buat Hasan, buat teman-teman LED yang sudah mulai SMS, ya. Waktu itu sedang SMS, setelah
ada kekosongan itu kita SMS rame, SMS terus. Terima kasih lah buat teman panlet yang sekian.